Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hari Prasetyo, kelas MBA 2C, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Yang insya Allah pada video kali ini saya akan membaca atau melanjutkan pembacaan kitab kuning, kitab Ta'limul Muta'alim pada pertemuan yang ke-13. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darin amin ya rabbal alamin. Allahumma fa'ana bima 'allamtana alladhi yanfa'una warzuqna ilman nafi'an. Wa qad dzakarna, dan sungguh telah mengingatkan kepada kami, annahu sesungguhnya layan bagi tidak pantasnya lil aqil bagi orang yang berakal al ayyah tama untuk mengutamakan li amri dunia pada urusan-urusan dunia, li'annahu karena sesungguhnya hal itu ya durru akan membahayakan, wala yanfa'u dan tidak bermanfaat, wa huwa dunia dan kebingungan dunia, la yakhlu tidak lepas, ani zulmati dari kegelapan, fil qalbi dalam hati, wa humul akhirah dan kebingungan akhirat, la yakhlu tidak lepas, anin nuri dari cahaya, fil qalbi pada hati, wa yadharu dan tidak tampak, atharu pengaruh cahaya, fis sholati pada salat, fahamu dunia karena sesungguhnya pengaruh dunia, yamna'uhu maka akan menghalanginya, anil khair dari kebaikan, wahamul akhirati dan kebingungan akhirat, yahmilu akan mendorongnya, alaihi kepada kebaikan, wal ishtighalu dan sibuk bisolati pada memperbanyak salat, anil khusyu'i sampai khusyuk, wa tahsilul ulumi dan mencari ilmu, yunfi'u bisa menghilangkan al-hamma kebingungan, wal hazana dan sedih, kama sebagaimana qala telah berkata Syekh Imam Nasr bin Hasan al-Marghinani fi qasidatin, dalam qasidah karangannya lahu baginya, Ista'in Nasru bna al-Hasani fi kulli ilmin yukhtazanu, dzaka alladhi yunfil hazana wa ghairuhu la yu'tamanu. Ista'in Nasru bin al-Hasani, ista'in mintalah pertolongan atau mintalah bantu, Nasrun bin Hasan, fi kulli ilmin pada setiap ilmu, yukhtazanu yang bisa dipercaya, dzalika pada ilmu itulah, alladhi yang yunfi'u bisa menghilangkan al-hazana kesedihan, wa ghairu dan sedangkan selain ilmu, la yu'tamanu tidak bisa dipercaya. Wa Syekh Imam Al-Ajal Najmuddin Umaru bin Muhammad An-Nasafi fi ummin waladin lahu baginya, fi ummin waladin dalam ilmu walad lahu baginya, syi'ran sebuah syair. Salamun sampaikan salamku, alaman kepada seseorang, tayammatni yang menarik kepadaku, bidzurfiha dengan kedipan matanya, wala mati khaddaiha wala mati torfiha dan kedipan matanya. Sabatni telah membelenggu kepadaku, wa asbatni dan telah menimpa kepadaku, fatahu seorang gadis, malihatun yang manis atau yang cantik, tahayyaratil auhamu membuat bingung, auhanu gambaran satu, fi kunhi mengenai hakikat, wasfiha sifat gadis itu, faqultu lalu saya berkata, dharini biarkanlah aku, wa'dharini dan maafkanlah aku, fa innani karena sesungguhnya aku, syaghaftu aku sibuk, bitahsilil ulum untuk mencari ilmu, wa kashfiha dan memahaminya, wali dan bagiku, fi talabil fadli dalam mencari keutamaan, wal ilmi dan ilmu, wat tuqa dan ketakwaan, ghina cukup, an ghina il ghaniyati dari kekayaan orang-orang yang kaya, wa arfiha dan harta-hartanya, wa amma asbabun nisyani dan adapun sebab-sebab lupa ilmu, nisyanil ilmu dan adapun sebab-sebab melupakan ilmu, fa'aklul kuzbaroti adalah makan ketumbar, ar-rotbati yang basah, watufahi dan apel, alhamidi yang asam, wan nadharu dan melihat, ilal masnubi pada suub, wa qira'atul lauhil kuburi dan membaca tulisan di kuburan, wal mururu dan lewat, baina qitoril jamali di antara iringan-iringan unta, wa ilqail qamli dan membuang kutu al hayy yang masih hidup, ala ardi ke tanah,
wal hijamatu dan diambil darah ala nuqratil qafa di bagian belakang pundak, fatajannabuha maka jauhilah hal itu kullaha semuanya turisun nisyani menimbulkan lupa. Faslun satu fasal fima tentang sesuatu yajlibur rizqa yang bisa menarik rizki, wama dan sesuatu yamnau yang bisa mencegah arizqa rizki, wama dan sesuatu yazidu yang bisa menambah fil umri kepada umur, wama dan sesuatu yang bisa menambah yang kusu mengurangi usia. Tsumma la budda kemudian harus li thalibil ilmi bagi seorang pelajar minal quti dari makanan pokok, wa ma'rifati ma dan mengetahui sesuatu yazidu yang bisa menambah fihi pada sesuatu itu, wama dan sesuatu yazidu yang bisa menambah fil umri kepada umur, wasihati dan menambah kesehatan, liyatafarraqa supaya pelajar tenang li talabil ilmi untuk seorang pelajar. Wa fi kulli dzalika daripada semua itu sonnafu telah menulis beberapa seorang ulama kutuban sebuah kitab fa'auradtu maka insyaallah saya akan mendatangkan ba'daha sebagiannya huna di sini ala sabil ikhtisari secara ringkas. Qala telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaruddu tidak ada yang bisa menolak al-qadar pada qadar atau ketetapan Allah illa doa kecuali doa, wala yazid dan tidak ada yang bisa menambah fil umri kepada umur illa birro kecuali dengan kebaikan. Fa innar rajula karena sesungguhnya seseorang la yuhrama sungguh Allah akan terhalang arizqo rizki bidzanbi karena dosa yusibuhu yang ia lakukan. Sabata tetap bihadzal hadisi dengan hadis ini annartikaba adzambi bahwa sesungguhnya pelaku dosa sababu hirmani rizki adalah sebab terhalangnya rizki, khususon terutama al-kadhibu bohong itu yurisul faqro akan menimbulkan kefakiran, wa qad warada hadithun dan sungguh telah datang khosun yang khusus wa kadza dan demikian juga naumus subhati tidur di waktu subuh yamna'ur rizqa akan bisa menghalangi rizki, wa kasratun naumi dan banyak-banyaknya tidur turisul faqro dapat menimbulkan kefakiran, wa faqrul ilmi aidon dan kefakiran ilmu juga, wa qala telah berkata al-qailu seorang yang berkata sururun nasi fi lubsil libasi wa jam'ul ilmi fi tarkin nuasi. Sururun nasi kebahagiaan seseorang fi lubsil libasi terdapat pada saat memakai pakaian, wa jam'ul ilmi sedangkan berkumpulnya ilmu fi tarkin nuasi ada pada meninggalkan ngantuk. Wa qala dan telah berkata alaysa minal khusrani anna layaliya tamurru bila naf'in wa tuhsabu minal umri. Alaysa bukanlah minal khusrani termasuk kerugian anna layaliya beberapa malam tamurru bila naf'in berlalu tanpa manfaat, wa tuhsabu dan hal itu termasuk minal umri dianggap usia. Wa qala dan telah berkata al-kharu yang lain kumil laila ya hadza la'allaka tursyadu ila kam tanamul laila wal umru yanfadu. Qumil laila bangunlah kamu di waktu malam ya hadza pada ya wahai hal ini, la'allaka mudah-mudahan kamu tursyadu diberi petunjuk ila kam sampai kapan atau sampai berapa, tanamul laila kamu akan tidur di waktu malam, wal umru dan sedangkan usia yanfadu pasti berkurang, wan naumu dan tidur uryanan sambil telanjang, wal baulu dan kencing uryanan sambil telanjang, wal aklu dan makan juban dalam keadaan junub, wa muttakian dan bersandar ala janbin kepada orang yang lagi junub, wa tahawunu dan menyepelekan bisuqatil maidati membiarkan pada makanan yang jatuh, wa harqu qashril basali dan membakar kulit bawang merah, wa sumi dan bawang putih, wa kansul baiti dan menyapu rumah bil mindili dengan sapu tangan, wa kansul baiti dan menyapu tangan bil laili di waktu malam, wa tarkul kumamati dan membiarkan kumamah fil baiti di rumah, wal masyi dan berjalan quddama syaikhi mendahului para guru-guru, wa nidaul abawaini dan memanggil orang tua bismiha dengan sebutan namanya sendiri, wal khilalu dan gosok gigi bikulli khosyanatin dengan segala
khosyana, wa ghuslul yadi dan mencuci tangan, bitini dengan tanah, wat turabi dan debu, wal julusu dan duduk, alal atabati daripada tempat masuk rumah, wa ittika'u dan bersandar ala ahadi zaujal bab pada salah satu tiang pintu, wa tawadu dan berwudu fil mabrozi di WC, wa khiyatatu thawbi dan menjahit baju ala badanihi yang ada pada badannya, wa tajfiful wajhi dan mengeringkan wajah, bithawbi dengan bajunya, watarku baitil angkabuti dan membiarkan rumah laba-laba, fi baitin pada rumah, watahawunu dan menyepelekan bisolati pada solat, wa israrul khuruji dan buru-buru keluar minal masjidi dari masjid ba'da sholatil fajri setelah sholat subuh, wal ibtikaru dan pagi-pagi fi dhahabi berangkat, ila suqi ke pasar, wal ibta'u dan terlambat fi ruju'i pulang minhu dari pasar, wa syiraku kusayrotil khubzi dan membeli roti minal fuqara'i su'ali dari orang-orang fakir yang suka mengemis, wa du'a'u syari dan mendoakan yang jelek, alal waladi pada anak, wa tarku takhmimil awani dan membiarkan wadah-wadahan terbuka, wa itfa'us siraji dan mematikan lampu bil nafasi dengan sendirinya, kullu dzalika semua hal itu yang tadi disebutkan, yurithul faqra akan menimbulkan kefakiran, urifa bisa diketahui dzalika hal itu bil athari pada asal kebiasaan, wa kadza dan demikian juga kita batu menulis biqalamin dengan pulpen atau dengan tinta, ma'qudin dengan jelek, wal imtisyatu dan menyisir rambut, bimushti mungkasirin dengan sisir yang patah, wa tarku du'a dan meninggalkan doa bil khairi dengan kebagusan, lil walidaini bagi orang tua, wa ta'ammumu dan memakai sorban qa'idan sambil duduk, wa tasarwulu dan memakai celana qa'iman sambil berdiri, wal bukhlu dan kikir, wa taqtiru dan terlalu irit, wal israfu dan berlebih-lebihan, wal kasalu dan malas, wa tawani dan menyantai, wa tahawunu dan gegabah, fil umuri pada segala sesuatu segala urusan, kullu dzalika pada hal itu semua hal itu, yurithul faqra akan menimbulkan kefakiran. Qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istanzilu jemputlah oleh kalian ar-rizqa rizki bisadaqati dengan sedekah, wal bukuru dan pada waktu pagi, mubarakun diberkahi, yazidu yang akan bisa menambahkan fi jami'in ni'ami pada segala kenikmatan, khususon terutama fi rizki pada masalah rizki, wa husnul khatti dan tulisan yang baik, min mafatih rizki termasuk kunci-kunci rizki, wa bastul wajhi dan wajah yang cerah, wa tibul kalami dan perkataan-perkataan yang bagus, yazidu akan bisa menambahkan, itu pun bisa menambahkan fi rizki pada rizki. Mungkin cukup sekian pembacaan kitab kuning pada pertemuan yang ke-13. Saya Muhammad Hari Prasetyo undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.